tentang makna daripada mimpi bayi. Dan tentunya kita pernah mengalami situasi ini, dan tentunya kita pernah mengalami mimpi bayi, menyusukan bayi, mendukung bayi, ya, pegang bayi dan sebagainya yang melibatkan bayi. Jadi video ini akan mengupas, secara terperinci tentang makna-makna di sebalik mimpi bayi. Nah, saudara, mimpi bayi ini sudah tidak asing lagi, dan mimpi bayi ini sering dikaitkan, sering dikaitkan dengan sakah. Mimpi bayi dikaitkan dengan sakah. Dan rata-rata, saudara, memang rata-rata dalam 85% orang yang mimpi bayi ini pasti telah didampingi oleh sakah. Kalau bahasa Malaysia, bahasa kita di Malaysia khususnya disebut sakah. Kalau di negara jiran Indonesia itu dipanggil khadam, pendamping. Saudara, kita membahas tentang mimpi. Sakah ini, ya, yaitu bangsa jin yang telah berkhidmat dengan atok moyang kita pada zaman dahulu. Di mana atok moyang kita melakukan perjanjian dengan bangsa-bangsa jin tersebut. Lalu bangsa jin tersebut berkhidmat dengan atok moyang kita. Ketika atok moyang kita telah meninggal dunia, adakah perjanjian itu akan putus sampai di situ sahaja? Tentu tidak. Ianya akan turun-temurun. Sama ada ianya diwarisi atau turun-temurun. Nah, apa yang mau dibahaskan di sini adalah tentang mimpi. Mimpi bayi ini ada beberapa sisi yang kita kongsikan. Situasi yang pertama adalah saya baru kahwin. Lalu baru kahwin, sudah setahun kahwin, sudah 2 tahun kahwin. Lalu saya tidak punya zuriat. Lalu saya mengidam-idamkan agar saya punya zuriat. Kan? Lalu sampailah terbawa-bawa ke alam mimpi. Yang saya gendong bayi, sampailah pegang bayi dan mimpi melahirkan dan sebagainya. Dan ini dikategorikan sebagai mimpi yang terbawa-bawa. Dia berangan-angan mau ada bayi. Dia berkeinginan untuk punya bayi. Lalu dia terbawa sampai ke alam mimpi. Ini mimpi yang terbawa-bawa. Maksudnya dia bukan zon. Dia bukan sakah. Tapi mimpi yang terbawa-bawa. Situasi yang kedua, ketika kita melihat YouTube ataupun melihat Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok, kita melihat ada budak-budak di video, kan? Ada budak-budak, ada budak-budak apa semua. Lalu kita tertidur. Kita tertidur, lalu yang video dalam telefon, dalam Facebook, dalam YouTube tersebut masuk dalam mimpi kita. Lalu kita mimpi kita dengan budak-budak, kita bersama dengan budak-budak, kita bermain dengan budak-budak, kita gendong budak-budak. Dan ini juga tidak termasuk sakah. Ianya mimpi yang terbawa-bawa. Mimpi yang terbawa-bawa karena alam sedar kita merakam semua apa yang berlaku sebelum tidur. Dan ketika tidur, alam sedar kita akan memberi message, ianya akan menyimpan memori tersebut. Ketika kita tidur, ianya akan play. Begitu, dia akan istilahnya terbawa-bawa lah. Ya, terbawa-bawa dalam tidur. Dan ianya tidak termasuk sakah. Yang ketiga ini, setiap minggu bermimpi, dia sudah ada anak dan sebagainya, sudah berumah tangga dan dia sudah ada anak, sudah ada suami, berumah tangga apa semua itu ini. Dan kerap, kalau sudah sebut kerap, bermaksud mimpi ini berulang-ulang. Kalau kita lihat video saya yang sebelum ini tentang sihir, saya sering mengatakan, kalau mimpi itu berulang-ulang, bermaksud mimpi itu bukan mimpi yang sembarangan. Mimpi itu bukan mimpi yang biasa-biasa. Mimpi tersebut tidak boleh dipandang remeh. Mimpi yang berulang-ulang ini, saudara, biasanya ia ingin menyampaikan message
ada sesuatu info, notification, cakap bahasa Inggris saya. Notification, ada message, ada info yang ingin disampaikan. Jadi situasi yang ketiga ini biasanya ianya akan mimpi bayi. Dia mimpi bayi itu daripada kecil, dia menyusukan bayi itu. Dia menyusukan bayi itu dan setiap minggu pasti akan mimpi. Setiap minggu, dalam seminggu dia boleh mimpi sampai 2-3 kali mimpi bayi. Maksudnya mimpi itu berulang-ulang, berepisod. Berepisod, ada dia punya tahapan-tahapan. Bulan ni kita mimpi bayi, kita menyusukan bayi. Bulan depan bayi tersebut sudah membesar. Maksudnya mimpi itu sentiasa bersambung-sambung, berepisod. Itu termasuk kategori saka. Maksudnya saka warisan tadi bukan benda pusaka, bukan saka warisan. Bangsa jin ini, titipan leluhur, nenek moyang kita dulu-dulu. Walaupun saka itu tidak diwariskan, walaupun saka itu tidak kita minta, tetapi saka itu akan memilih rumah yang baru setelah atuk moyang kita wafat. Saka tersebut yang akan memilih di mana ia mau masuk. Jadi mimpi bayi itu maksudnya ada saka, ada pendamping yang ingin masuk menjadi khadam kita. Sebab ada orang tanya dengan saya di komen TikTok, dia tanya begini, apa maksud mimpi bayi? Di Facebook pun demikian, ada orang tanya apa maksud mimpi bayi. Nah, sekarang saya telah berikan pencerahan. Mimpi bayi bersangkut paut dengan gangguan jin saka. Apalagi mimpi tersebut kita diberi bayi. Mimpi tersebut kita diberi bayi, dibagi. Lalu kita sambut. Begitu, kan? Jadi ingat saudara, mimpi bayi itu berkait rapat dengan saka keturunan. Mimpi bayi tersebut kalau hanya mimpi sebulan sekali, ianya tidak termasuk saka. Kalau hanya mimpi setakat seminggu sekali, hanya mimpi limpas-limpas sahaja, ianya bukan saka. Tapi kalau mimpi per minggu, per bulan, dia kerap mimpi bayi, diberi bayi, mendukung bayi, menyusukan bayi, mendukung bayi, membabak bayi. Dan mimpi ini berulang-ulang, berepisod. Begitu. Kalau sudah begitu saudara, bermaksud kita salah satu keturunan yang akan menjadi pewaris menerima saka atau khadam tersebut. Boleh paham ya? Setakat sini boleh paham ya? Jadi di video ini sahaja saya mau sampaikan tentang makna daripada mimpi bayi tersebut. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, mimpi disebabkan terlampau rindu mau ada anak, lalu terbawa-bawa ke dalam mimpi. Yang kedua, alam sedar kita merakam semua apa yang berlaku. Ketika nonton televisyen, nampak ada bayi, tengok Facebook ada bayi, kan? YouTube ada bayi, Instagram ada bayi, TikTok ada bayi, lalu ia tidur. Dan alam sedarnya merakam semua apa yang berlaku. Ketika ia tidur, rakaman tadi akan keluar dalam mimpinya. Dan dia akan mimpi dia dengan bayi dan sebagainya. Yang ketiga, mimpi menyusukan bayi, mendukung bayi, membabak bayi, pegang bayi, menerima bayi. Dan mimpi itu berulang-ulang per minggu dan per bulan. Bahkan anak yang kita dukung, anak yang kita susukan itu, ianya membesar. Mimpi itu seperti wayang, dia ada episod. Kalaulah seperti itu yang berlaku dengan diri kita, saudara, bermaksud kita salah satu target yang kita ini akan mewarisi jin saka khadam keturunan nenek moyang kita. Jadi sampai di sini saja perkongsian kita. Sampai berjumpa di video seterusnya, saudara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.